kasus kekerasan seksual mulai marak diberitakan di mana-mana. Berdasarkan data dari situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual tertinggi berada pada usia 13 hingga 17 tahun, yaitu sebesar 7.028 kasus. Usia 13 hingga 17 tahun adalah masa remaja di mana anak sedang mengalami kejadian pubertas dan berada pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA. Data dipertegas oleh tingginya kasus kekerasan seksual pada jenjang SMP sebesar 4.650 kasus. Tingginya angka tersebut menjadikan jenjang SMP menjadi jenjang pendidikan tertinggi nomor 2 setelah SMA terhadap kasus kekerasan seksual. Sudah seharusnya ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Lalu, apa itu kekerasan seksual? Menurut World Health Organization, kekerasan seksual adalah tindakan yang mencakup tindakan pelecehan secara verbal, penetrasi paksa, hingga berbagai jenis paksaan yang berasal dari tekanan sosial, intimidasi, dan kekerasan secara fisik. Dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS, pengertian kekerasan seksual juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender yang berakibat dapat membuat seseorang itu menderita dan sengsara secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, baik itu oleh orang terdekat maupun orang tidak dikenal sekalipun. Oleh karena itu, penting untuk semua orang mengetahui bahaya dari kekerasan seksual dan bagaimana cara agar terhindar dari kekerasan seksual ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode apa yang bisa kita lakukan dalam promosi kesehatan di kalangan siswa SMP. Kita bisa melakukan metode dengan dua cara, metode untuk promosi kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau untuk langsung ini kita bisa secara langsung mendatangi sekolah-sekolah. Lalu yang kedua, secara tidak langsung itu kita bisa melalui media sosial karena mengingat sudah banyaknya orang-orang yang mengakses internet untuk mendapatkan informasi, terutama generasi Z, karena ia sangat akrab dengan telepon seluler. Lalu untuk metode pendidikan massa yang cocok untuk permasalahan kekerasan seksual ini adalah kita menyampaikan edukasi melalui media sosial karena banyaknya dari mereka yang mengakses internet, dan dengan kita mengikuti hal tersebut akan membuat kemungkinan konten edukasi itu diakses dengan lebih besar. Edukasi ini bisa kita sampaikan melalui Instagram, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Jadi media promosi kesehatan apa aja sih yang bisa digunakan? Jadi ada beberapa media promosi kesehatan yang dapat digunakan untuk mengedukasi para remaja tentang kasus kekerasan seksual yang ada di jenjang sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu menggunakan media cetak. Media cetak yang kita pakai ini bisa berupa poster yang berisi informasi yang sudah dibentuk dan dibuat dengan warna dan bentuk yang se-eye-catching mungkin. Jadi para remaja putri dan remaja putra ini mau melihat informasi yang ada di poster. Kemudian kita juga bisa menggunakan media elektronik. Nah, media elektronik yang kita gunakan ini adalah berupa gadget dengan menggait para influencer untuk mengedukasikan followers-followersnya tentang bahaya kekerasan seksual yang ada di jenjang SMP. Dan yang terakhir bisa menggunakan media luar ruangan berupa banner dan spanduk. Dampak fisiologis dan fisik dari kekerasan seksual, yang pertama adalah depresi. Kita tahu begitu banyak emosional dan psikologis yang terganggu karena kekerasan seksual yang dialami oleh korban, tapi yang paling banyak terjadi adalah depresi. Yang kedua adalah self-harm atau korban ingin menyakiti diri sendiri secara fisik. Dan yang ketiga adalah infeksi menular seksual, yaitu ditularkan oleh pelaku. Dan yang keempat adalah disosiasi, yaitu korban melupakan trauma terbesarnya saat dia mengalami pelecehan seksual, sehingga dia tidak mengingat apapun yang terjadi saat mengalami hal tersebut. Dan yang kelima adalah serangan panik,
yaitu perasaan tiba-tiba ketakutan dan kecemasan yang sangat berlebihan yang dialami oleh korban sehingga dia tidak dapat melaksanakan kehidupan sehari-harinya dengan normal. Nah, untuk dampak selanjutnya adalah gangguan makan. Nah, tindak kekerasan seksual dapat mempengaruhi korban dalam banyak cara, termasuk persepsi tentang tubuh dan perasaan kontrol korban. Nah, salah satunya adalah korban bisa mengalami gangguan makan. Nah, dampak selanjutnya yaitu kehamilan. Dan dampak fisik pada korban yang baru saja diperkosa berkemungkinan korban bisa mengalami kehamilan akibat serangan secara seksual tersebut. Nah, selanjutnya gangguan tidur. Gejala gangguan tidur yang bisa dialami korban kekerasan seksual dapat mencakup kesulitan tidur, tidur pada waktu yang tidak biasa, tidur lebih lama, ataupun tidur lebih pendek daripada biasanya. Nah, dampak terakhir merupakan dampak fatal dari tindak kekerasan seksual. Penderita kekerasan seksual, apalagi anak-anak, bisa mengalami depresi berat. Nah, akibat tindakan asusila ini bisa menimbulkan rasa ingin bunuh diri pada korban dan bisa berakhir fatal yaitu kematian. Nah, keluarga hingga orang terdekat korban perlu untuk memberi dukungan kepada korban agar korban bisa melewati masa sulit ini sehingga tidak berakhir fatal pada kematian. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh korban kekerasan seksual atau cara melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa keselamatan korban adalah hal yang utama. Korban harus mencari tempat perlindungan yang aman dan segera menghubungi orang yang dapat dipercaya untuk meminta bantuan. Nah, selanjutnya itu segera menghubungi polisi. Menghubungi polisi ini jika korban mengalami luka serius, masih berada dalam bahaya dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, tidak mandi atau membersihkan tubuh. Korban kekerasan seksual dianjurkan untuk tidak mandi atau membersihkan tubuh setelah kejadian. Disarankan untuk tidak menyisir rambut, menyikat tubuh, membilas, mencuci vagina, menyikat gigi, atau mandi dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah kejadian. Segala barang bukti harus segera diamankan seperti baju, celana, pakaian dalam ketika mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya, segera datang ke penyedia pelayanan kesehatan terdekat. Korban harus segera mendapatkan pemeriksaan medis dan juga melakukan diskusi dengan dokter mengenai kesehatan fisik maupun psikologisnya setelah terjadinya kejadian kekerasan seksual tersebut. Nah, jika terjadi masalah, petugas medis akan memberikan beberapa saran untuk perawatannya. Langkah pelaporan kejadian kekerasan seksual selanjutnya yaitu dengan mencatat setiap detail kejadian yang kita ingat. Hal ini perlu dilakukan untuk kepentingan pelaporan kepada pihak kepolisian. Nah, selanjutnya bicara dan konsultasikan dengan orang lain. Hal ini diajarkan kepada korban untuk menghubungi orang yang dapat dipercaya atau juga layanan konseling yang dapat membantu korban dalam pelaporan kejadian kekerasan seksual. Nah, layanan konsultasi ini dapat berupa layanan perlindungan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, lembaga LPSK inilah yang nantinya akan memberikan perlindungan kepada korban dan juga menyediakan layanan berupa pelayanan medis, pelayanan rehabilitasi psikososial, dan juga rehabilitasi psikologi. Yang selanjutnya adalah Komnas HAM. Pengaduan kepada Komnas HAM harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan apabila diwakilkan harus disertai dengan persetujuan dari korban. Cara pengaduannya antara lain, yang pertama, pengaduan dapat dilakukan dengan langsung diantar ke Komnas HAM. Lalu yang kedua, melalui jasa pos atau kurir. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui faksimili ke nomor 021 3925 227. Lalu juga dapat dilakukan melalui email pengaduan @komnasham.co.id dan juga pada Komnas Perempuan. Yang selanjutnya adalah pengaduan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaporan dapat dilakukan dengan cara mengadu kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dalam bentuk surat dan melakukan kunjungan ke bagian pengaduan masyarakat Kemen PPPA. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui email atau telepon sesuai dengan alamat bagian pengaduan masyarakat Kemen PPPA. Pelapor juga dapat menghubungi bagian pengaduan masyarakat melalui hotline 0821 2575 1234, nomor telepon atau fax 021 3517 038, dan email yaitu pengaduan_masyarakat kpppa@yahoo.com. Pelaporan selanjutnya yaitu dengan pelaporan melalui YLBHI. Pelapor dapat menghubungi YLBHI dan 15 kantornya di seluruh Indonesia. YLBHI menyediakan layanan bantuan hukum untuk korban kejahatan. Untuk menghubungi kantor-kantor YLBHI bisa melalui situs YLBHI.
Pelaporan selanjutnya dapat dilakukan melalui LBH APIK.